Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tara yang ini frekuensinya sangat tinggi sekali dan tegangan inputnya itu sangat tinggi. Nanti saya akan buatkan yang model lain. Ini bukan satu-satunya rangkaian teman-teman ya. Ratusan rangkaian untuk yang Tesla coil. Nanti salah satunya saya tidak menggunakan transistor, saya akan gunakan generator high voltage ya yang sampai sekitar 400.000 volt itu input generatornya, kemudian outputnya di lilitan nanti bisa jutaan volt juga ya, tapi harusnya kecil ya, harusnya kecil. Nah, intinya begini, transistor ini digunakan untuk menimbulkan tegangan input yang tinggi tetapi harusnya sangat kecil, dan frekuensinya yang keluar dari transistor ini juga sangat tinggi sekali, bukan 50 Hz lagi. Itu yang membuat sehingga sekunder di trafo model coil ini menjadi tegangannya luar biasa tinggi. Intinya begitu. Nah, kemudian karena sistem trafo ini ada lilitan input, ada output. Nah, pada input ini ada perubahan medan listrik dan perubahan medan magnet. Jadi kalau ada listrik yang ada di dalam lilitan, itu akan timbul medan magnet yang melingkar begini. Nah, kemudian nanti kalau pas berubah polaritasnya, arahnya medan magnet juga berubah. Ya, utara selatan di selatan utara gitu. Otomatis pada sekundernya juga muncul begitu. Terjadi perubahan medan magnet dan hasilnya adalah medan listrik. Jadi jika terjadi flux di dalam kumparan maka akan terjadi medan listrik. Nah, karena ini medan magnet dan medan listriknya berubah, maka akan dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi intinya teman-teman, kalau ada perubahan medan magnet yang ada di dalam kumparan ini, dan tegak lurus namanya adalah flux, maka terjadilah perubahan medan listrik. Ya, ingat ini yang tegak lurus, jadi fluxnya yang berubah, flux magnetnya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menerimanya? Cara menerimanya karena ini gelombang elektromagnetik, ada tes pen di sini. Ya, tes pen. Jadi niat Nikola Tesla adalah bagaimana cara untuk menghantarkan energi listrik, bukan data seperti di HP data, bukan ya. Menyampaikan energi listrik ke tempat lain tanpa kabel. Ini ada lampu tes pen, ada tes pennya. Kita dekatkan sini.
Nyala teman-teman ya. Itu nyala itu. Ya. Jadi tidak usah. Nah, ini nyala itu ya. Ini saya redupkan teman-teman. Lampunya saya redupkan biar kelihatan. Ini nyala. Tidak usah nyentuh sudah nyala. Inilah yang dimaksud dengan Nikola Tesla menghantarkan atau menyampaikan, menyalurkan energi listrik tapi tidak dengan kabel. Ya, tidak dengan kabel. Nah, kenapa kok tespen bisa menyala? Karena lampu tespen ini lampunya. Nah, lampu tespen ini. Di dalamnya itu ada kumparan. Wolfram. Karena kumparan itu mampu untuk berpijar pada dayanya ini, maka dia berpijar. Tak dekatkan juga ini, nyala dia. Nah, ini nyala ini. Ya, seperti itu. Ya, sangat terang sekali nyalanya. Nih. Ya. Kemudian ini lampu AC 220 LED. Saya dekatkan, tidak bisa nyala. Ya, tidak bisa nyala ini. Kenapa tidak bisa nyala? Karena tidak ada kumparan di dalamnya. Ya. Ini lampu LED 220 volt. Saya dekatkan, tidak bisa nyala. Kenapa itu ya? Tidak ada kumparan. Jadi yang menerima wajib ada kumparan. Ini lampu 220 volt juga. Ya. Kita dekatkan, nyala dia. Ya, kita dekatkan nyala. Apa bedanya dengan LED tadi itu? Pada LED tidak ada kumparan. Nah, untuk lampu yang spiral ini, di dalamnya itu ada wolfram. Jadi bukan LED ini ya, ada kumparan di dalamnya. Ya, jadi kayak lampu dop pijar gitu ya, nyala dia. Ya, nyala. Oke, berikutnya lampu neon. Ini juga bukan LED, ini pijar. Di samping kiri kanannya ada wolfram. Nah, bisa lihat, nyala dia. Jadi energi akan diterima oleh wolfram tadi karena pada ini perubahan medan listrik, medan magnet pada kumparan di ujung sini ada perubahan medan magnet dan perubahan medan listrik, terjadilah gelombang elektromagnetik kemudian berpijar ini ya. Ya, berpijar. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Lampu LED seperti tadi, LED itu DC sehingga harus saya beri satu diode supaya DC. Yang diterima adalah gelombang elektromagnetik itu hasilnya adalah AC teman-teman ya. Jadi di sekitar dari kuil Teslanya itu adalah AC. Nah ini ada kumparan. Kita lihat nanti apakah menyala gitu ya. Setelah diberi kumparan. Ya, setelah diberi kumparan. Kita lihat sekarang. Nah ini. Ntar. Tidak kelihatan karena kurang mepet. Ini kecil. Salah saya tidak punya apa itu kawat yang kecil teman-teman ya. Ini kawatnya besar 0,3 mili ini. Seharusnya 0,2, 0,4 salah ini ya. Ini kalau kecil bisa banyak, ini karena besar akhirnya sedikit ya. Nah, kita lihat sekarang tak dekatkan harus mepet ya. Karena kecil sekali energinya. Nah, itu. Nah, bisa kita lihat. Oke. Nah, nyala itu ya. Nah, ya. Jadi kalau LED harus ada kumparan untuk mengubah energi gelombang elektromagnetik menjadi dalam bentuk listrik lagi. Ya, itu nyala itu. Nah, gitu teman-teman ya. Ya, bisa nyala ini ya. Jadi itu prinsipnya. Makanya ada beberapa yang digunakan untuk mengisi HP ya kan sekarang udah banyak sekali HP-HP yang di cas tidak menggunakan kabel gitu ya. Nah, ini di sini di ujungnya ini ada percikan listrik cuma ada begitu tampak kecil sekali, tampak teman-teman ya. Ini percikan listrik ini. Nah, ini. Nah, ini bisa nyala ini. Ini kalau kita pakai tisu ini bisa terbakar teman-teman ya. Ya. Pakai tisu bisa terbakar. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini lubang ini ya. Nah,
terbakar. Itulah energi yang dikeluarkan oleh Tesla coil. Ini tegangannya kecil, hanya 12 volt ya. Seandainya kita pakai listrik yang sampai ya 220 volt gitu, maka energi yang dilontarkan juga cukup besar gitu ya. Nah, nanti saya akan coba membuat yang agak besar. Begitulah teman-teman prinsipnya. Jadi untuk menangkap gelombang elektromagnetik akan diubah lagi menjadi gelombang listrik, wajib menggunakan sistem kumparan. Semua benda-benda yang berpijar yang pakai kumparan itu bisa nyala dengan menggunakan Tesla coil. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.